Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padapokan Budi Raharjo. Kali ini kita ngopi dulu ya. Selalu dimulai dengan ngopi dulu. Ini ngopi yang sudah ketiga kalinya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuat agak sedikit light. Karena udah yang ketiga. Tapi tetap aja nih. Najong, nendang juga ya. Kopinya tetap nendang. Taruhnya agak tumpah sedikit. Saya harus pisahkan dulu tumpahannya supaya tidak melebar kemana-mana. Baik, topik yang ingin kita bahas ini kali ini adalah tentang menjadi pembicara. Judulnya sedikit bicara bayaran sama. Bukan sedikit bicara banyak bekerja, tapi sedikit bicara bayaran sama. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Saya kan sering jadi pembicara gitu ya, di acara talk show lah, seminar segala macam. Dalam acara-acara kayak ini biasanya pembicaranya nggak satu, biasanya pembicaranya ada 2, 3 atau apa ya, digilir untuk berbicara. Nah kalau udah pembicaranya banyak 3 ke atas, nah itu menurut saya sudah rada repot ya. Misalnya narasumbernya terlalu banyak, karena seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, pada pengen bicara semua. Jadi kecenderungan orang-orang tuh ya kalau dikasih kesempatan bicara tuh ngomong aja gitu, banyak bicara. Terus ya saya nggak tahu ya, mungkin ini ya ingin menunjukkan jati dirinya atau ingin apa ini sudon ya, ingin terlihat seperti penting, terlihat seperti hebat, jagoan A dan seterusnya gitu ya. Nah itu dia. Kalau saya beda gitu. Nah, jadi saya kalau misalnya kesempatan semua orang wah nyerocos gitu ya, 10 menit gitu. Ya Pak Budi, gimana Pak Budi? Saya 2 menit atau 3 menit gitu ya. Poinnya udah deliver sudah gitu ya. Wah terus yang lainnya berebutan segala macam. Nah, saya gini, kalau poin sudah disampaikan sudah ya. Pendengar pun tidak ingin kita berulang-ulang mendengar hal yang sama. Itulah sebabnya kalau menjadi pembicara, ada pembicara sebelumnya datang hadir pagi, mengikuti semua supaya tahu bicara tadi udah ngomongin apa aja, nggak diulang supaya nggak sok tahu juga gitu ya. Jadi kita bukan sok tahu, kita menceritakan storytelling ya kepada audiens, apa sih topik ini tentang apa gitu ya. Jadi itu yang jadi utamanya itu gitu ya. Kalau udah diceritakan ya sudah, jangan diulang-ulang lagi, bosan lah ya. Terus yang berikutnya lagi juga jangan menjadi pengen sok penting, sok jagoan, sok ini ya, enggak ya. Kan panitia atau siapapun yang melihat Anda sudah punya ini ya, sudah tahu lah. Harusnya sudah tahu bahwa Anda kredibel tentang bidang itu. Jadi kita tidak perlu membutuhkan jati diri kita sendiri lagi ya, bahwa kita ini hebat atau apalah gitu ya. Nah itu yang itu ya. Toh bagi saya tuh apa sih sebetulnya kalau orang-orangnya apa, maksudnya gini, audiens sudah mendapatkan apa yang kita mau ya sudah gitu ya. Ini worst case saya bilang, lah kan bayarannya juga sama ya. Mau ngomong 2 menit, 10 menit, 15 menit, jadi nggak usah berebut. Tapi kan nanti jadi kelihatan nggak keren, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah aja nggak keren kelihatannya, padahal kita keren. Kan lebih hebat kan ya, bahwa kita keren tapi nggak kelihatan keren gitu ya. Yang ini kelihatan keren padahal kita dodol. Nah itu kan kacau ya, jadi malah nggak benar ya. Ya itu, tapi memang beda ya, beda. Itulah rahasia dari saya ya, beda dengan orang lain ya. Jadi rahasia kesuksesan saya adalah tidak mau menonjol, jadi tidak ingin berada di spotlight, di belakang aja. Kalau udah ceritanya sudah ya sudah ya, kita belakangnya. Jadi gitu. Tapi itu mungkin juga yang membuat orang-orang suka ngundang saya, karena ya saya dijadikan buffer lah, saya dijadikan ini ya, ekspektasi dari yang tahu saya itu gitu biasanya. Oh ya, Pak Budi menjagain apa ya, menjadikan apa ritmenya, menjadikan temanya, karena ya itu. Karena saya tidak perlu menonjolkan diri. Dalang kan juga sama ya. Dalang kan kalau yang main wayang kan yang ditonjolkan wayangnya, bukan dalangnya. Meskipun yang ngetopnya kadang dalangnya, tapi wayangnya yang ditonjolkan. Jadi pas dia mainkan wayang kan dia nggak bilang, wah saya adalah dalang siapa, enggak ya, gitu. Tapi orang tahu dalangnya siapa. Jadi Pak Budi ini dalang. Bukan. Padahal iya. Itu adalah rahasia saya. Anyway, poin saya adalah gitu ya. Jadi kalau Anda diberi kesempatan bicara, berilah bicara secukupnya, nggak usah harus memenuhi. Kalau Anda punya slide-nya misalnya 49 slide, waktunya 10 menit, udah pasti kan salah gitu ya. Sedikitlah slide-nya 7, 5, 3 ya. Kalau kesempatannya cukup lah, ini ya, dan tidak harus memenuhi semua checklist gitu ya. Jadi kalau sudah, lihatlah situasinya gitu. Ini juga sama yang baru-baru ini juga gitu. Saya sebagai apa? Saya cuma dikasih waktu
Ya sebenarnya harusnya sama gitu, tapi ya saya menyukupkan diri 2-3 menit sudah cukup, ya cukup lah. Biarlah yang lainnya punya waktu 15 menit, 20 menit untuk bercerita. Ya. Baik, segitu saya mau ngopi dulu teruskan gini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.